Jadi yang dipertanyakan itu ketika bermain kripto seperti tadi ya, keuntungan Anda itu dari mana? Kalau tidak dari kerugian orang lain, profit Anda itu dari usaha apa selain dari orang lain yang merugi ya? Pertanyaan saya sangat sederhana. Kalau ada yang bisa menjelaskan lebih baik tentang positifnya, tentang keuntungannya itu dari sini. Jadi tidak menerjang, tidak melanggar dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh agama. Silahkan beri penjelasan agar kita juga lebih paham teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kripto, mata uang digital yang sedang digandrungi untuk investasi ya. Ini dimana mata uang kripto ini sangat lagi ramai, banyak dibicarakan, dan bahkan MUI sudah membuat fatwa bahwa untuk investasi itu digolongkan pada kategori haram ya. Kita akan membuat sedikit analisa sederhana ya, yang mudah untuk dicerna, mudah untuk dipahami. Kenapa kok mata uang kripto ini digolongkan ke arah yang haram atau kurang baik ya untuk digunakan investasi ya. Tapi kalau digunakan untuk bertransaksi, misalkan untuk menukar sesama pengguna kripto, untuk mentransfer uang sesama kripto dengan biaya yang lebih murah sesuai tujuan awal ya, untuk menekan biaya transaksi antar pengguna kripto, mentransfer uang biar lebih murah, itu memang kalau dalam aturan manapun tidak masalah ya, seperti menggunakan misalkan dompet OVO, Dana dan lain sebagainya. Itu kan memang untuk transaksi keuangan dan nilainya tidak fluktuatif alias sesuai dengan harga yang tidak dimainkan. Itu untuk transaksi ini memang tidak apa-apa ya kalau dibuat seperti itu. Tapi ketika digunakan untuk berinvestasi dengan lonjakan yang per detik, per menit, per jam, kita akan pakai logika sederhana biar Anda tidak bingung tergolong yang hal ini boleh dilakukan apa tidak ya. Baik, sekarang kalau kita tanya ini ya, ini misalkan Anda membeli di harga yang rendah ya, dan Anda mendapatkan untungan ketika menjual di harga yang tinggi ya. Sedangkan mata uang kripto ini tidak digunakan untuk berbisnis atau tidak digunakan dalam sebuah bidang usaha ya. Hanya naik turunnya hanya berdasarkan permintaan yang banyak, maka dia akan naik. Pasarnya bagus, dia akan naik, dan ketika permintaan kripto sedikit, pembeliannya menurun, akan menurunkan nilainya ya. Logikanya sederhana seperti ini ya, Anda simak baik-baik. Jika Anda mendapat keuntungan, Anda dapat keuntungan itu dari mana? Jika orang berinvestasi sama-sama berharap akan dijual dengan harga yang lebih tinggi di hari esoknya, atau mungkin di beberapa hari kemudian dia berharap akan naik. Simak baik-baik ya, semua berharap akan naik ketika setelah dia investasikan, entah itu berapa hari, berapa minggu, harapannya akan naik nilai kriptonya ya, misalkan naik 10%, 20% ya. Dan apa yang terjadi bahwa ketika naik, kita akan jual dan mendapatkan keuntungan. Pertanyaannya sederhana, keuntungannya dari mana ketika Anda mendapatkan keuntungan ini ya? Ini kan kalau Anda teliti, keuntungannya dari para investor lain yang rugi.
karena dia salah berspekulasi ketika naik, pas dia beli ternyata setelah itu turun. Ada lagi yang turun ketika naik dijual. Dan pada hakikatnya seseorang yang untung itu dari seseorang yang merugi, karena memang ini tidak digunakan di bidang usaha ya. Mata uang kripto ini kebanyakan hanya untuk berspekulasi seperti itu ya. Permintaan naik, harga naik, permintaan turun, harga nilai koinnya turun. Jadi ketika Anda untung itu pada hakikatnya hanya berasal dari saudara-saudara kita yang merugi. Terus baiknya di mana sistem seperti ini? Coba Anda jawab, mungkin yang bermain kripto yang merasa paham mungkin ya. Jika Anda untung itu untungnya dari mana? Asalnya untungnya itu dari mana? Selain dari para pembeli kripto lain yang merugi karena salah berspekulasi. Coba bisa dijelaskan mungkin kalau ada jawaban lebih baik ya. Kalau memang keuntungannya hanya dari para pembeli kripto lain ya, yang ingin sama-sama untung ternyata dia merugi, terus gimana dalam agama kita itu apakah dibenarkan seperti ini? Coba ada yang bisa menjawab, mungkin bisa menjelaskan yang lebih positif mungkin ya, karena dalam perhitungan kita seperti itu ya. Teman-teman yang bermain kripto silahkan mungkin disimak analisa saya ini, bisa menjelaskan segi positifnya, untungnya itu ternyata baik loh dari seperti ini, tolong dijelaskan yang bisa menjawab ya. Selain dari keuntungan dari saudara-saudara kita yang merugi ya, dari mana coba? Kalau Anda bisa menjelaskan positifnya silakan kolom komentar. Kita mencari solusi yang terbaik ya, karena hidup ini tidak hanya di dunia, karena pasti suatu saat nanti ketika kita menghadap Sang Pencipta itu pasti akan dihisap ya, setiap rupiah, setiap yang kita dapat itu dari mana, itu akan dihisap, dipertanyakan ya. Dan kalau seperti itu bagaimana Anda menjelaskannya nanti, silahkan ya teman-teman. Kita mencari solusi yang terbaik, jadi tidak ada keraguan lagi ketika ada di yaumul hisab nanti ya, di hari pengadilan nanti ya. Jadi jangan hanya berpikir keuntungan di dunia. Keuntungan di dunia itu mudah, kita belajar trading yang benar, belajar ilmunya, kita teliti, pasti menang. Banyak menangnya daripada kalahnya. Jadi yang dipertanyakan itu ketika bermain kripto seperti tadi ya, keuntungan Anda itu dari mana? Kalau tidak dari kerugian orang lain, profit Anda itu dari usaha apa selain dari orang lain yang merugi ya? Pertanyaan saya sangat sederhana. Kalau ada yang bisa menjelaskan lebih baik tentang positifnya, tentang keuntungannya itu dari sini, jadi tidak menerjang, tidak melanggar dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh agama, silahkan beri penjelasan agar kita juga lebih paham teman-teman ya. Baik teman-teman ya, seperti itu penjelasan hari ini. Semoga ada hasil yang baik, mungkin ada komentar yang mendapat informasi yang lebih baik lagi tentang kripto ini ya, yang positif mungkin ya, silahkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada tujuan untuk melarang atau menjelekkan sebuah bisnis, tapi kita mencari solusi ya, biar tidak salah melangkah, karena yang benar tetap benar, yang salah akan tetap salah pada akhirnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.